Paci bene, masih di mea culpa. Sebenarnya ada banyak topik yang bisa kita bahas, tapi kali ini saya mau membahas yang bukan bidang saya. Ada banyak materi teologi yang bisa dibahas, tapi saya urungkan untuk tidak dibahas. Mengapa? Satu, saya semakin sadar saya kurang paham sebenarnya teologi ini, meskipun saya tetap belajar. Yang kedua, bagaimanapun ilmu tentang Tuhan itu harus mendarat juga sesuai dengan realitas hidup kita. Maka misalnya ketika kita menghadapi corona ini, kita harus berbicara juga Tuhan dalam situasi seperti ini. Berbicara tentang Tuhan dalam situasi seperti ini. Oke, apa yang bukan bidang saya yang mau saya bahas sekarang ini? Pengangguran, ya. Karena pandemi, banyak yang kehilangan pekerjaan. Padahal dalam situasi ini, keluarga-keluarga, setiap orang membutuhkan dana untuk kebutuhannya setiap hari. Untuk makan, untuk minum, untuk living cost. Tetapi pekerjaan hilang. Maka di pikiranku ya, apa yang bisa kita lakukan untuk pertama menghadapi pengangguran kalau kita ini diterpa pengangguran apa menjadi salah seorang yang menganggur. Yang kedua, kalau kita memungkinkan memberikan peluang kerja kepada orang lain atau memperlancar pekerjaan orang lain. Ini saya pikir disinilah bergerak hidup cara beriman kita itu kita bawa ke dalam praktek. Apa yang bisa kulakukan sebagai seorang yang terkena dampak putus hubungan kerja karena COVID? Yang kedua, apa yang bisa kulakukan kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan? Nah, saya juga bertanya pada diriku ya, apa yang bisa kulakukan? Saya tidak punya apa-apa. Lalu saya mendengar dengan media sosial kita bisa memberitakan, mengiklankan satu pekerjaan. Sebenarnya saya berpikir jangan-jangan kalau saya pakai media culpa untuk pakai mea culpa ini untuk mengiklankan jasa atau produk yang dimiliki oleh para sahabat, mungkin itu bisa membantu. Maka kalau ada yang punya produk atau jasa yang mau diiklankan, sekurang-kurangnya 500 penonton ada kurasa ya. Kita iklankan di sini, tentu gratis, tidak usah bayar-bayar. Kalau udah banyak hasilnya boleh bagi. Tetapi saya pikir siapa tahu membantu dengan mea culpa ini. Saya berikan iklankan jasanya atau pekerjaannya atau apalah yang ternyata bidang para culprit untuk bekerja. Lalu diiklankan, siapa tahu ada 1-2 orang tercantol dengan itu dan akhirnya membantu penjualan sales atau apapun. Oke, saya sadar saya tidak cukup saya tidak lihai dalam hal ini, bukan bidang saya, tapi saya berpikir begini. Kita harus berteologi secara aktual dan faktual. Apa artinya? Sesuai dengan fakta yang ada dan beraksi sesuai dengan fakta itu. Dan teologi membimbing kita ke arah sana. Percumalah kita berbicara misalnya tentang hati kudus Bunda Maria secara teoritis, tetapi kita tidak membawa itu dalam praksis hidup. Hati yang maha murah. Lalu hari sebelumnya kita berbicara tentang hati Yesus yang maha lembut. Hati kudus Yesus yang maha baik. Tetapi kita tidak membawa hati itu. Nah, siapa tahu kita bisa terinspirasi oleh baik hati Yesus juga hati Bunda Maria yang baik itu. Sehingga kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang siap kita duga positif. Maka bagaimana menghadapi pengangguran ini di masa COVID ya? Sebagai penderita, sebagai orang yang kehilangan pekerjaan, juga sebagai orang yang mungkin bisa memberi pekerjaan kepada orang lain. Ini situasi yang kita hadapi bersama dan fakta. Nah, satu pertanyaan dan tantangan bagi kita kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa saya sumbangkan atau apa solusi yang bisa saya buat untuk diriku dalam menghadapi pengangguran ini. Kalau para sahabat punya saran, punya pendapat, bisa juga di kolom komentar. Ya, saya tidak membahas teologi. Belakangan ini ada refleksi mendalam secara personal dalam diri saya. Ya, kita mempelajari teologi, tetapi bagaimanapun
Tidak ada kata final untuk belajar teologi itu. Maka cara terbaik untuk mempelajari teologi adalah salah satunya, ada banyak cara yang baik, salah satunya adalah dengan melihat realitas hidup kita dan membawa semangat Kristus itu ke dalam kehidupan kita yang nyata. Pace bene.